oleh Pak Lala ya. Pak Lala mengajar di PWD maupun di Sosmed. Eh, jadi mengapa disatukan juga karena memang misinya adalah ini umumnya yang masuk ke IPB atau latar belakang S1 mayoritas, IPB pun maupun S2 yang ilmu-ilmu sosial, ekonomi, banyaknya mikro ya. Jadi kebetulan saya ikut membimbing 18-an lah gitu, S3 di sosiologi pedesaan, kemudian di beberapa di apa namanya studi bisnis ya, dan di kelautan kira-kira ada 25-an lah. Itu semuanya makro yang saya bimbing itu, termasuk yang sosiologi. Nah, jadi Pak Lala kemungkinan mengapa saya sudah beberapa tahun terakhir ini ikut ngajar di sosiologi maupun PWD. PWD sendiri tesisnya seringkali mikro juga. Jadi ini ada 2 UTS, belum UTS kuliahnya, dan ada 3 setelah periode UAS ya. Saya akan menyampaikan jadi semacam apakah itu PWD ataukah sosiologi pedesaan untuk mencoba memasukkan mindset makro tadi. Mindset makro tadi. Sorry. Ya, jadi sebenarnya apa yang disebut dengan makro ya, Kak? Karena ini saya anggap hampir semua sebenarnya mikro latar belakang S2-nya ya. Kecuali nanti yang S1 dari UI ilmu ekonomi ya. Jadi walaupun itu gampang dikatakan makro itu apa dan orang mungkin sering menyebutnya, tetapi prakteknya membangun mindset di dalam berpikir kita makro itu butuh proses exercise uh, yang lumayan harusnya intensif. Uh, walaupun begitu, sekali lagi saya sudah membimbing 25-an S3 gitu, yang itu makro, baik yang sosiologi, yang bisnis maupun kelautan itu. Nah, jadi barangkali ini kontribusi saya kepada teman-teman semua tentang nanti saya akan mengungkapkan 3 pendekatan di dalam ekonomi politik ya, ekonomi politik yang nanti apakah pembangunan wilayah, apakah sosiologi pedesaan, mudah-mudahan bisa memanfaatkannya proses dialog dengan saya ini. Jadi bahasa lain dari makro adalah yang disebut dengan melihat persoalan secara agregatif. Apa itu? Seringkali di kalangan para guru besar sekalipun yang latar belakang mikro ketika menyimpulkan sesuatu fenomena di dalam masyarakat, misalnya begini, pandemi ini kan pernah tingkat kemiskinan itu mencapai kembali ke 12%. Setelah sebelumnya sempat turun sebelum pandemi itu sekitar 9%, hampir 9%. Itu presentasi. Jumlah absolutnya berapa itu? Kira-kira kan sekitar 26 juta. Kemudian lagi dalam obrolan kalangan para dewan guru besar,
Saya heran katanya, kok orang ngomong gampang sekali bahwa kemiskinan itu apa? Kemiskinan itu, misal pandemi itu kan naik, kok kemiskinan naik? Ya, walaupun pandemi kan kemudian ada yang melakukan perjalanan di apa ke Sumatera, di Jawa dan sebagainya. Di mana sih kemiskinan itu? Yang katanya 26 juta atau 20 juta yang kemudian pandemi 2020 2020 menjadi 33 juta. Mana itu? 33 juta itu kan hampir sama dengan penduduk Malaysia. Di mana itu adanya? Saya lihat di Trans Sumatera, di Trans Jawa, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan atau itu kan orang bermobil itu padat. Mall juga walaupun pandemi nanti masuk ke 2021 misalnya 2022 sudah mulai agak normal, waktu itu masih di atas 30 juta, itu saya lihat di mana orang miskin katanya kan. Nah, jadi ketika kita bicara kemiskinan yang sifatnya agregatif kan itu diukur dalam ekonomi itu pakai poverty line. Kira-kira di Indonesia ini memang rendah ya, 0,7 dolar per hari. Kalau di BPS itu kira-kira sebulannya penghasilannya 415.000, kira-kira gitu ya. Nah, jadi orang yang ada di 15.000 ke bawah itulah yang berjumlah 33 juta itu. Atau 30 sampai 30 juta waktu pandemi itu. Nah, jadi kalau ada orang tidak melihat di tol Trans Sumatera yang katanya kalau Lebaran itu macet, di mall juga tidak dia lihat gitu. Maka memang itu kan hasil surveinya BPS. Pakai poverty line, garis kemiskinan yang 415.000, lalu muncullah angka sebelum pandemi itu kira-kira 26,5 juta, kemudian menjadi 33 juta setelah pandemi 2020. Ada di mana itu? Maka di Indonesia akan sulit menemukan mereka yang ada di jalanan. Tempat-tempat yang kelihatan secara mikro. Secara mikro. Maka mereka harus kita lihat adanya di mana. Kalau di Jakarta di kolong jembatan, atau mungkin mereka yang jadi apa namanya asongan begitu ya, itu kan sedikit sekali. Di 33 juta itu memang mayoritas ada di Jawa, tentu saja harus ditemukan di slums area, remote area, di pasar-pasar tradisional di pinggirannya dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa secara kasat mata melihat di mana mereka orang miskin. Kebetulan saya tinggal di sini di Baranang Siang, itu nggak nampak, tapi begitu saya masuk ke wilayah sudut di Baranang Siang, itu ada 80 kepala keluarga itu pemulung. Nggak kelihatan pemulung itu, mereka serangan subuh itu jam 3 jam 5 itu ambil apa itu kira, dan mereka begitu udah kembali dia menjual ke mana dan nggak kelihatan. Padahal di sana mungkin totalnya bisa 200 orang dengan istri dan anak-anaknya. Nah, jadi sekali lagi pendekatan agregatif adalah pendekatan yang sifatnya, dan itu pun bukan apa namanya, bukan persis ya 33 juta kan, itu pakai survei. Nah, jadi ketika teman-teman sosiologi membuat disertasi tentang, umumnya adalah lokal ekonomi ya, kemudian ingin melihat misalnya tentang fenomena apa, fenomena dual society gitu, misalnya gitu,
yang sifatnya makro. Kebetulan yang sudah lulus itu di Sumatera Barat. Gitu. Maka masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu harus disimpulkan, misalnya sudah sampai kepada satu term tentang masyarakat tradisional, dual society, masyarakat modern. Maka masyarakat tradisional yang ada di Sumatera Barat dengan masyarakat modern di Sumatera Barat itu dengan definisi tertentu kita harus bisa menangkap sebuah kesimpulan bahwa kira-kira gitu di Sumatera Barat ada 60% yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat tradisional dengan segala karakteristik yang 40% masyarakat modern begitu. Nah, kemudian dual society itu barulah diselidiki secara mendalam tentang ciri-ciri yang menurut Buke, yang menurut beberapa yang lain, misalnya gitu. Contoh lain di pemohonan wilayah. Saya nggak tahu ada yang sudah punya judul tentang disertasi untuk teman-teman yang PWD. Bisa minta contoh saya, salah seorang. Pak Gamal misalnya, sudah ada rencana judul? Sudah, Prof. Ya, silakan. Apa itu? Saya mau mencoba menganalisa mengenai kegiatan konsolidasi tanah, Prof. Dalam Oke, rangka perwujudan konsep transit oriented development. oke. Demikian, Prof. Ya, bukan bidang saya, tetapi kira-kira saya menangkap bahwa itu mikro ya, mikro itu kira-kira. Betul, Prof. Ya, ya. Barangkali ada contoh lain di antara PWD yang sekarang hadir 7. Satu lagi, Ya, Prof. Ya, Prof. silakan. Saya mau menganalisis tentang dampak ekonomi kawasan ekonomi khusus Lido, Prof. Lido ya, oke. Ya. Lido ya. Nah, sudah mulai agak makro karena yang disebut makro tidak hanya nasional, makro bisa global, bisa nasional, bisa lokal. Jadi Lido jumlah penduduknya berapa? Lalu kawasan khusus Lidonya kira-kira ada berapa jumlahnya gitu kan dampak kawasan khusus ya. Berarti dampaknya ini itu bisa, nah itu agak makro ini gitu, misalnya gitu ya. Lalu dengan teori-teori growthful atau apalah gitu ya, itu agak makro ini. Pusat-pusat pertumbuhan, misalnya gitu, itu makro ya. Jadi, nah salah satu ciri makro itu secara statically itu ada yang disebut degree of confidence itu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya ya kemiskinan itu di Indonesia itu bercirikan misalnya salah satu ciri kemiskinan itu adalah ada yang disebut dengan culture of poverty misalnya gitu ya. Budaya kemiskinan. Jadi ada sebagian orang miskin, dia miskin karena budayanya, cara hidupnya miskin. Itu berapa persen dari 33 juta itu? Misalnya gitu. Karena ada orang tuh miskin karena dimiskinkan. Misalnya oleh proyek-proyek IKN, masyarakat adat, atau di Lido itu misalnya apa namanya masyarakat miskin di Lido misalnya yang nanti kalau ada kawasan khusus karena di sana ada hotel yang apa nggak tahu jadi nggak itu hotel punya Trump, Donald Trump. Jadi ya. Jadi sih, Prof, rencananya, Ya, Prof. misalnya ada berapa persen dampak dari kawasan khusus di mana bolehkannya ada investasi asing membuat hotel, berapa jumlah orang yang terdampak misalnya. Nah, kalau secara makro, maka kalau ada kesimpulan bahwa karena
ada satu proyek pemerintah yang membolehkan kawasan khusus, misalnya ya, Lido, dan ada sejumlah orang menjadi miskin. Nah, itu apa yang disebut dengan proletariation atau pauperization. Jadi orang miskin karena dimiskinkan oleh satu proyek, bisa juga oleh satu undang-undang misalnya. Bisa begitu. Maka kemiskinan yang bisa kita simpulkan kalau seandainya dari 1.000 orang yang kena dampak itu 70% saja misalnya menjadi tadinya statusnya di atas kemiskinan, sekarang 70% masuk ke garis di bawah kemiskinan. Maka boleh kita simpulkan, walaupun hanya 70% dari 1.000, artinya 70% 700 ya. Maka boleh kita menyimpulkan di dalam mengagregasikan sebuah fenomena bahwa proyek kawasan khusus Lido itu telah menciptakan proses pemiskinan. Karena ada sekitar 70%, tidak harus 100%. Mungkin ada sebagian orang tambah kaya karena ada proyek itu. Tapi kalau secara makro kira-kira 70%, degree of confidence-nya secara statistik sekitar 70%, maka disimpulkan bahwa proyek itu telah menciptakan proses pemiskinan, misalnya itu. Jadi agak panjang ya, karena begini, walaupun teman-teman nanti akan membuat disertasi yang sifatnya entah sosiologi atau pengembangan wilayah itu ini lebih mikro gitu. Ini bukan soal mana ya, nggak ada baik buruk, sama saja. Semuanya bagus pasti, semuanya berguna pasti. Tetapi teman-teman yang makro ya harus lebih mendalam tentu saja pemahaman makro fenomen. Tapi juga yang mikro jangan sampai simpulan itu nanti di dalam disertasi itu menjadi out of context dari makro gitu. Karena apapun judul itu pasti ada problem-problem makro yang mempengaruhi, walaupun dalam ekonomi disebutnya given. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang teori. Kita seringkali ini juga suka misleading. Teori semua orang bicara teori. Semua orang bahkan di kalangan menengah sekalipun orang ada yang bilang itu teori gitu. Jadi seolah-olah bayangan teori itu sesuatu yang sulit gitu. Sesuatu yang sulit difahami. Itu terlalu teoritis, terlalu abstrak, terlalu teoritis, dan seolah tidak membumi atau ada apa. Padahal teori adalah sesuatu fenomena makro misalnya, atau mikro. Apakah teori tadi dual ekonomi misalnya, dual sosioekonomi misalnya. Ada teori Gates ya, misalnya. Atau teori Marx tadi tentang self destruction of the capital structure misalnya. Jadi ada teori besar di dalam kritik dari teori struktural terhadap kapitalisme bahwa ada kehancuran secara self destruction. Nah, itu kira-kira Marx sedang membayangkan bahwa nanti satu saat kalau seandainya ada proses eksploitasi dari kaum modal terhadap kaum miskin bertahun-tahun dan makin masif, maka menurut dia akan ada fenomena self destruction dari masyarakat, dari struktur kapitalisme. Teori kan. Nah, itu adalah diangkat dari jadi bukan dia mengawang-awang atau tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Justru teori itu adalah sebuah fenomena nyata yang diteoritisasi gejala-gejalanya, lalu dia kemudian melontarkan sebuah awalnya itu preposisi teoritis.
Setelah dimasukkan ke jurnal misalnya dan kemudian ada peer group bidang itu lalu diuji secara internasional baru diakui bahwa ada yang disebut dengan self teori tentang penghancuran diri dari kapitalis misalnya. Teori itu bisa benar, bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Jadi teori itu justru penyederhanaan masalah, simplification of the complex reality. Jadi penyederhanaan dari. Nah, jadi seringkali. Nah, ini saya kira nanti dalam 5 pertemuan saya itu semuanya teori gitu. Semuanya teori. Kemudian kita akan masuk antaranya cukup lama tentang ekonomi politik ya. Ekonomi politik yang saya walaupun hanya 5 kali pertemuan dan karena saya mengajar di ada yang khusus ekonomi politik di Departemen Ilmu Ekonomi itu 14 pertemuan. Nah, kalau ini kan untuk memberikan perspektif saja. Jadi fenomena ekonomi politik itu yang dikuliahkan ini adalah fenomena makro, bukan mikro. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi dan makronya pun makro struktural gitu lebih banyak. Apa yang struktural nanti ya, bukan makro teknis dalam pembahasan kita 5 kali pertemuan itu. Apa yang disebut makro struktural adalah suatu fenomena yang kompleks karena dia bisa terkait dengan sejarah, dengan fenomena falsafati, paradigm, perbandingan mazhab, hasil-hasil pembangunan, apakah berhasil atau gagal. Lalu pertanyaan pokoknya di dalam ekonomi politik itu mengapa? Itu yang lebih penting. Mengapa? Bukan what ought to be, bukan apa yang seharusnya, normatif itu. Nah, kemudian bicara yang penting lagi ekonomi politik itu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Itu ciri yang sangat menonjol dalam ekonomi politik itu selalu kalau melihat persoalan apakah itu adanya kereta cepat, adanya IKN, adanya proyek-proyek infrastruktur atau apapun deh. Kalau ingin melihat makro secara nyata itu kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Oh ya, sebentar. Saya ingin mengingatkan ada buku yang membantu sekali. Ya, jadi ini buku yang bisa membantu semacam buku wajibnya adalah buku saya sendiri, IPB Press, Ekonomi Politik dan Pembangunan. IPB Press ya. Kemudian anjurannya ini sudah dicetak, sudah berapa kali cetak? 3 kali ya, ini sudah 3 kali. IPB Press terakhir tuh 2000 berapa? Tapi masih dipakai ya, masih dipakai. Terakhir itu 2014 ya, sudah cukup lama juga. Tapi ini ada buku saya, ini buku saya. Buku kedua adalah anjuran ini, kalau ingin lebih, adalah ekonomi politik Indonesia dan antar bangsa.
Kemudian ini terbitan Pustaka Pelajar ini, ya. Kemudian buku saya yang ketiga adalah Indonesia, Negara, Civil Society, Pasar dalam Kemelut Globalisasi, ya. Ini terbitan UI, ya. UI ini. Jadi itu, nah kemudian lanjut ya. Nah, sehingga ekonomi politik adalah teori yang memahami hubungan timbal balik antara aspek, proses, institusi politik, dan kekuasaan dengan kegiatan output ekonomi, produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran. Jadi intinya fenomena politik dan ekonomi dianalisis secara timbal balik, ya. Nah, lalu mengapa harus ada ekonomi politik makrostruktural tadi sebagai theoretical base untuk sebuah pendekatan atau sebuah analisis dalam disertasi, ya. Jadi yang saya sebut 18 tadi adalah khusus di bidang apa namanya sosioekonomi makro, ya. Tapi ada yang murni ekonomi politik, ada beberapa itu mereka memakai salah satu instrumen teori yang sudah mapan tentu saja, established teori, dipakai untuk menganalisis realitas yang ada, dipakai untuk memotret. Tapi juga ekonomi politik sebagai landasan analisis empiris. Jadi maksudnya adalah, nah ini, jadi yang 18 di latar belakang sosiologi ekonomi makro, ya, itu adalah meneliti secara grounded fenomena nyata, lalu dilihat secara teoritisasi apakah memakai apa namanya hidden atau apa gitu, ya. Itu lalu nanti kalau yang 18 saya bimbing itu kemudian menemukan teori baru tentu saja karena memang novelty selalu dituntut, di mana gejala empiris itu bisa mengkritik teori yang dominan, teori established teori. Jadi contohnya adalah Dr. Elfawati yang dari Padang yang udah lulus, ya. Itu mengkritik teori dual society-nya dari buku yang dia temukan secara empiris berbeda di fenomena sawit rakyat dan sawit multinasional. Berbeda. Maka disertasi dia menyebutkan ada new dual society ala Elfawati. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi saya setidak-tidaknya yang saya bimbing adalah trase baru, ya, untuk tidak semata-mata melihat fenomena ekonomi politik itu atau sosioekonomi politik itu hanya sebagai art, memakai teori grand teori lalu memotret orang Indonesia, masyarakat Indonesia, lalu masyarakat Indonesia lah yang nanti direkomendasikan mengadjust kepada syarat-syarat teori. Itu yang banyak terjadi. Yang harusnya terjadi di Indonesia karena Indonesia ini sangat kaya fenomena unggul, baik masa lalu, mungkin sampai hari ini, sampai gejala SD Impres dan Puskesmas, kan. Jadi bahan mengapa guru besar MIT memperoleh hadiah Nobel suami istri itu karena temuan secara empiris dari SD Impres di Indonesia. Jadi jangan underestimate tentang Indonesia. Kemudian Lenggono itu tentang fenomena di Kalimantan Utara tentang apa namanya masyarakat perikanan yang
identitas Bugis, mengelola di Delta Mahakam, itu menemukan sebuah konstruksi teori baru yang mengkritik Gage, misalnya Clifford Gage, yang disebut Islam konstruktivis, bukan trikotomi antara Muslim, haji, abangan, sama priayi. Gitu. Dia keluar dengan teori baru gitu. Nah itu yang empiris. Jadi betapa ekonomi politik sangat penting keluar dengan teori-teori baru landasan empiris Indonesia. Nah, mengapa ini di negara berkembang ini memang ada masalah keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Memang harus ditemukan, misalnya teori tentang kemiskinan yang oleh antropolog Belanda dikatakan culture of poverty. Petani itu miskin karena punya karakter budaya orang miskin. Ternyata secara empiris tidak dibantah misalnya. Justru para petani kita itu punya etos kerja keras dan lain sebagainya. Mengapa dia miskin? Karena struktur yang memiskinkan mereka. Gitu. Jadi ada tesis tentang proletarization atau pauperization misalnya. Nah jadi ini kita harus kuat secara teori dan empiris. Maaf karena memang saya belum ikut membimbing di PWD, saya belum memberikan contoh yang dari PWD ya. Nah, jadi dengan demikian problem ekonomi politik di Indonesia itu bisa spesifik, ada teori baru, tapi bisa juga merefer ke teori besar ya di dunia gitu. Baik pendekatan analisis teori maupun empiris. Dengan demikian pendekatan kuliah saya adalah sifatnya belanja teori, comparative teori. Mencari yang relevan dari teori yang kita pinjam itu, karena teori-teori besar yang sekarang ini menguasai para buku-buku para ilmuwan Indonesia, itu teori-teori yang sebenarnya diangkat dari pengalaman khas negara-negara maju, pakai Eropa atau Amerika. Jadi seringkali kita terjebak pada pemompaan teori yang belum tentu relevan terhadap fenomena Indonesia, masyarakat Indonesia. Kemudian jadi kita melakukan belanja teori, kemudian nanti diharapkan ada rekomendasi kebijakan. Nah, kemudian terakhir pengantar ini harus dibedakan. Ada yang disebut dengan teori yang bersifat normatif. Sering saya ditanya dalam perkuliahan, apa sih yang disebut ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, ekonomi Buddha, ya kan ada itu. Ada yang bersifat empiris. Tapi umumnya itu normatif. Jadi harus dibedakan. Misalnya contohnya gini, yang tertarik tentang ekonomi syariah sekarang. Ekonomi syariah itu kan diambil tentang ayat anti riba kan. Tetapi ketika perbankan di Indonesia sudah kembang dari tahun 90 sampai 2023, itu boleh kita kritik menjadi empirical fenomena. Misalnya mahasiswa saya menyimpulkan tentang ekonomi syariah itu ternyata, ini barangkali ada yang sedikit mengikuti, itu dari sejak tahun 90 sampai 2015 kira-kira ya, yang diteliti itu kredit yang dominan itu bukan kredit, kan ada beberapa macam ya di dalam ekonomi syariah. Itu tidak yang memenuhi makosid syariah, karena inti dari ekonomi syariah adalah keadilan, menegakkan keadilan. Nah, yang relevan dalam jenis-jenis bukan kredit ya, jenis-jenis
alokasi dana pihak ketiganya itu adalah yang disebut dengan musyarakah mudharabah. Nah, saya nggak masuk ke detail, ternyata hanya 27% ditemukan. Ini empiris ya, bukan mengkritik tentang ayat. Artinya disimpulkan oleh dia bahwa bank syariah yang ada di Indonesia itu seperti neoklasik dikasih sorban. Itu biasa saja. Nah, bahkan setelah karya ilmiah itu dipublikasikan, Dewan Syariah Indonesia ternyata menyimpulkan juga bahwa memang masih ada kelemahan. Bank Syariah Indonesia itu yang alokasi dana pihak ketiganya itu masih didominasi oleh consumption driven, bukan productive driven atau memberdayakan sektor real. Misalnya gitu, itu adalah empiris. Bukan menggugat tentang ekonomi anti ribanya, bukan. Justru mengeritik pelaksanaannya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu, tapi ada yang disebut dengan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, ekonomi Buddhis, macam-macam ya. Ada yang sifatnya normatif gitu. Artinya itu menurut ayat bahwa ini adalah misalnya syariah, ekonomi syariah itu untuk keadilan itu tadi. Itu ada yang masih normatif sebenarnya. Karena kalau belum ada praksis ya, dalam secara filsafati, maka dia belum empiris gitu. Nah, saya malam ini akan memulai dengan, karena ada 3 pendekatan nanti, 2 kali pendekatan teori ekonomi politik liberal, nanti ada 2 kali kuliah pendekatan teori struktural, dan ujungnya nanti yang heterodoks. Apa itu? Ya, nanti kita sama-sama bahas. Nah, sekarang malam ini saya ingin mengajak, ini bukan kita mau belajar tentang liberalisme, bukan. Ini adalah contoh cara berpikir liberal itu kayak apa. Nah, seringkali teman-teman di ilmu sosial, apakah PWD ataukah sosiologi, ekonomi pembangunan, manajemen, seringkali teori-teori besar dipakai untuk memotret masyarakat kita. Dia tidak sempat bertanya sebenarnya di balik teori itu ada, itu secara filsafat itu apa, paradigm itu apa. Nah, ini pendekatan kuliah ini kira-kira ingin mengajak sebuah mindset tentang memahami hakikat teori liberal, teori struktural, atau bahasa lain struktural itu ya yang Marxian, yang sosialisme demokrasi, dan neo-Marxis dan macam-macam. Nanti ada yang heterodoks. Apa itu heterodoks ya nanti kita bahas nanti. Nah, jadi yang ini diawali sampai, atau ada yang bertanya dulu, silakan. Kita sampai jam berapa ya? 7:30, 8:30, sampai jam ya sekuatnya lah sampai 9, 9:30 gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tolong, ada yang raise hand? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi saya ingin mengajak tentang apa itu teori liberal dan nanti contoh-contohnya. Dan ini mempengaruhi apapun ilmu sosial, apakah sosiologi, pembangunan wilayah, ekonomi pembangunan, ekonomi politik gitu. Jadi hakikat teori liberal itu apa? Gitu. Biasanya perkuliahan di fakultas-fakultas ilmu sosial, ekonomi, dan lain sebagainya itu nggak pernah dipertanyakan itu. Nah, karena ini pendekatannya adalah komparatif, maka justru kita akan dedah ya, kita explore ya. Jadi ada sebuah buku yang menguraikan tentang hakikat teori liberal ini.
Jadi sekali lagi teori liberal ini telah mempengaruhi begitu besar terhadap ilmu-ilmu terutama ilmu sosial, ilmu ekonomi, pembangunan dan sebagainya di seluruh dunia, terutama di alam globalisasi ini. Jadi boleh dibilang globalisasi yang dimulai sejak WTO tahun 90 ya mulai itu karena ada organisasi itu markasnya di Jenewa. Praktis dunia itu dihegemoni oleh pemikiran liberal. Apa itu teori ekonomi liberal? Jadi ini kita lihat Adam Smith, Ricardo, Malthus misalnya yang letak dasar, maupun yang terakhir Milton Friedman, itu yang dianggap sebagai nabinya neoliberalisme misalnya. Itu kira-kira secara filsafati teori liberal itu menempatkan karena sejarahnya ini kan dibangun oleh Renaissance Eropa ya. Renaissance Eropa asumsi dasarnya itu individualisme, materialisme dan sekularisme kan begitu. Nah, sehingga praktek liberalisme yang tidak bisa dihindari di seluruh negara dunia ketiga pasca dekolonisasi tahun 50-an itu praktis dengan adanya bantuan teknis dari barat untuk pembangunan ekonomi di Indonesia mulai dari Pak Harto sampai hari ini adalah aliran modal asing dan utang FDI maupun utang luar negeri yang dibawa oleh lembaga-lembaga internasional termasuk IMF, World Bank dan lain sebagainya. Di balik bantuan finansial itu sebenarnya juga membawa paradigm yang disebut dengan liberalisme ini. Apa itu liberalisme? Adalah sebenarnya menempatkan sebuah linearitas, melihat masyarakat yang menganggap bahwa ada negara yang disebut underdeveloped countries, nanti masuk pada negara yang berpendapatan menengah sampai negara maju. Dan itu dengan nah ini nanti kita ada contoh-contoh teori yang mengatakan bahwa memang intinya teori liberal itu mengejar ketertinggalan. Jadi di luar negara barat itu negara adalah negara tertinggal, negara underdeveloped countries, negara terbelakang. Nah, nanti dalam sosiologi ada teori modernisasi, dalam ekonomi ada growth theory, dalam budaya juga ada ya teori-teori kebudayaan misalnya. Itu yang disebut dengan apa? Terakhir itu adalah fungsional. Teori fungsional dari Van Forsen misalnya. Itu teori kebudayaan. Itu sama teori liberal. Melihat tren masyarakat itu berubah secara linear. Nah, untuk mengejar ketertinggalan dengan strategi dan waktu dan dengan dimensi strategi dan waktu tertentu. Jadi nanti yang kita bahas misalnya tentang Rostow. Jadi nanti ada Eropa yang sampai kepada tingkat kemajuan itu 2 abad. Amerika itu 1,5 abad misalnya. Jepang itu kira-kira 100 tahun. Korea Selatan itu, nah gitu. Nah, Indonesia mau berapa lama nih? Gitu, kira-kira gitu. Ini ya. Nah, strategi besarnya di dalam teori liberal dalam ekonomi politik adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan perdagangan bebas internasional. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada bukunya yang tiap tahun World Development Report misalnya, World Bank, itu untuk memperlihatkan mana kelompok negara maju, kelompok negara menengah, dan negara yang less developed countries misalnya, negara terbelakang. Itu
nanti akan ukurannya adalah berapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai dan apakah dia sudah terlibat di dalam perdagangan internasional, apalagi di dalam globalisasi. Jadi kira-kira gitu. Jadi intinya adalah teori liberal itu linear, mengejar ketertinggalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terlibat di dalam perdagangan bebas dunia. Nah, kita akan pelajari contoh 3 teori besar. Satu adalah Rostow, kemudian Ragnar-Ross, kemudian teori perdagangan internasional dan teori neoliberal dari Milton Friedman, ya. Ada 4. Jadi Rostow ini adalah dianggap sebagai nabinya yang mengkonter tentang apa namanya, Karl Marx, ya, kantor Karl Marx, Manifesto of Liberal Economy. Kalau itu Manifesto of Communist State, gitu. Jadi tahun 62, sementara kan kira-kira di Uni Soviet dimulai 1911, ya, yang melaksanakan manifesto komunis dari Marx. Nah, ini Rostow kira-kira mengkonter tentang tahap-tahap pembangunan luar komunis, non komunis manifesto disebutnya dalam bukunya yang sangat terkenal itu. Nah, jadi nanti kita lihat kesimpulan tentang mengejar ketertinggalan dan linearity. Jadi dalam perspektif Rostow, dan ini sangat terkenal 70, 80, 90, ya, teori ini, tetapi sekarang pun masih tetap dipakai oleh berbagai kepala negara dunia ketiga tentang lepas landas, ya, teori lepas landas. Jadi yang kita akan pelajari teori lepas landas dari Rostow, lingkaran setan kemiskinan dari Ragnar-Ross, dan teori pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan internasional, dan teori neoliberal dari Milton Friedman. Jadi saya anjurkan dengan segera untuk memiliki buku ini, ya, supaya perkuliahan ini menjadi menjadi dinamis, ada diskusi gitu, karena teman-teman sudah baca buku lah. Jadi linearitas yang dia pelajari, bagaimana Eropa, bagaimana Amerika, bagaimana Asia, itu oleh Rostow disebutkan ada 5 tahap untuk menjadi negara maju, gitu. Jadi yang pertama yang disebut dengan traditional society. Apa itu traditional society? Kira-kira dalam bukunya disebut adalah ciri-ciri yang bersifat statis, pertanian ladang berpindah, kemudian struktur feodalisme, hierarki, dan lain sebagainya. Intinya adalah masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum tersentuh oleh nilai-nilai modern, tanda petik. Nanti salah satu ciri modern itu adalah idea of progress, gagasan kemajuan. Jadi ya mungkin di Indonesia sekarang masih ditemukan di masyarakat Baduy, masyarakat tertinggal, ya. Di daerah Sumatera ada beberapa, di Kalimantan juga ada, gitu. Nah, sementara masyarakat di luar suku terasing itu adalah masyarakat di mana? Nanti kita bisa pertanyakan itu. Tapi kemudian sekarang para yang membela tentang masyarakat tradisional itu dianggap terbelakang, mulai mulai membela diri. Apakah yang disebut masyarakat modern itu
yang disebut ciri-ciri yang statis, hierarkis, macam-macam itu dalam perspektif ekologi misalnya, bukankah masyarakat yang bisa mempertahankan keseimbangan ekosistem itulah yang disebut dengan masyarakat yang lebih baik gitu. Kalau demikian belum tentu yang modern itu adalah lebih baik. Tapi itu sekedar debat antara bagaimana soal traditional society dengan modern society. Jadi ciri-ciri tadi adalah masyarakat yang belum ada ide of progress. Biasanya ide progress muncul dari proses sekolahan, skolarisasi. Di mana sekolah nanti ketika di tahap pre-condition vertikal mulai memperkenalkan tentang ide-ide modern misalnya. Tentang butuhnya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat modern dan sebagainya. Nah, jadi traditional society belum mengenal itu semua. Jadi dia masih masyarakat yang tertutup, masyarakat yang statis, masyarakat yang belum ada ide progress, hierarkis, patembayan, gitu. Dalam sosiologi itu Gesellschaft ya, atau Gemeinschaft. Oke. Nah, sementara tahap kedua adalah yang disebut pre-condition for take-off. Jadi ada nanti sentral teorinya dari Rousseau adalah di take-off. Jangan lupa ya, apakah Indonesia di tahap apa? Nah, mulai berpikir makro sekarang. Seandainya sekarang masih ada masyarakat Baduy, masyarakat di Sumatera beberapa gitu. Mereka jumlahnya katakanlah masih ada 10 juta. Maka secara agregat Indonesia tidak lagi jadi masyarakat tradisional karena walaupun ada 10 juta dibandingkan 270 juta itu tidak signifikan. Jadi secara agregat kita ini ada di tahap mana, tapi nanti kita bisa lihat. Sementara pra-condition for take-off adalah sebuah prakondisi di mana akan mencapai take-off. Apa itu? Mulai hilangnya ciri-ciri masyarakat tradisional yang statis, yang hierarkis, yang feodal, yang masyarakat ladang berpindah, macam-macam. Mulai hilang. Intinya yang paling pokok adalah mulai masuknya ide of progress. Gagasan-gagasan kemajuan. Jadi kira-kira waktu zaman Soeharto tahun 70-an adalah ketika Soeharto mengatakan bahwa Indonesia akan pick off dalam 25 tahun yang akan datang. Itu ada bukunya tuh dari Ali Murtopo. Akselerasi, modernisasi. Intinya adalah sebenarnya teori ini adalah membayangkan bahwa masyarakat Barat itulah kiblat negara maju. Jadi kalau ciri masyarakat Barat itu belum ada, baru ada misalnya contohnya begini, ada penelitian tentang peranan kiai di Jawa. Ternyata sekarang patron client relationship antara kiai dengan masyarakat makin pudar. Bukan berarti kita lagi tidak secara mikro pribadi lalu mengatakan oke, jelek, bukan begitu. Jadi disitulah kita kemudian bahwa teori-teori ini memang ethnocentrism, Eurocentralism, Western centralism. Jadi karena kita menganut teori-teori besar ini dari Barat, maka salah satu ciri perubahan itu adanya misalnya tokoh-tokoh patron, tokoh-tokoh tradisional. Nah, sehingga para ilmuwan Indonesia dengan serta-merta menempatkan misalnya kiai sebagai tokoh tradisional, padahal belum tentu begitu. Ada juga yang membantah teori itu kan begitu. Ini hanya sekedar perdebatan teori ya.
Lalu ada itu sebuah disertasi yang mengatakan bahwa sekarang ini patronnya itu sudah tidak lagi kiai, tetapi dokter, kemudian para bidan dan tokoh-tokoh baru lah, tokoh-tokoh baru lah. Itu ciri precondition for take off, di mana mulai pudarnya masyarakat tradisional, tapi belum memenuhi syarat bahwa seperti kita ini mau menuju Paris atau menuju Washington, kita masuk kapal terbang. Maka precondition for take off-nya adalah misalnya ya, nggak boleh pakai sarung, misalnya begitu. Atau siap dengan wudhu pakai tayamum gitu kalau orang sholat gitu. Kan kita mau masuk kapal terbang, orang naik haji pernah awal-awalnya pakai kapal, dulunya kan kapal laut ya, kemudian kan kapal terbang. Itu ada bahaya, hampir saja bahaya, karena banyak sekali rupanya awal-awal dari yang mau naik haji itu wudhunya pakai air gitu di dalam itu, sampai air kemana-mana gitu. Nah ini artinya ini masih masyarakat tradisional nih, walaupun masuk kapal terbang mau naik haji gitu. Karena apa? Karena dia sudah belum siap dengan instrumen-instrumen modern, di mana wudhu pakai air itu membahayakan. Nah, setelah itu mulai ada ide-ide modern bahwa tayamum bisa, dijama bisa, misalnya gitu. Itu masyarakat Islam misalnya gitu. Nah, tapi apakah sudah siap take off? Dalam teori makronya Rostow, itu ternyata dalam take off itu definisinya, silakan baca di sini, cukup ada lumayan deskriptif tentang Rostow di buku saya itu. Cirinya adalah semua hambatan-hambatan sosial, ekonomi, politik, budaya itu telah hilang. Kira-kira gitu. Apa hambatan sosial? Hambatan sosial itu untuk take off. Kalau tadi itu kita untuk supaya kapal itu lepas landas. Maka cirinya adalah misalnya secara sosial sudah ada tokoh baru, yaitu kapten kapal. Secara sosiologis dia sudah mulai terikat dengan regulasi. Itu ciri modern itu adalah regulasi. Tidak lagi oleh kesetiaan patron klien. Itu secara sosial. Secara ekonomi, lalu ada teori ekonomi. Kalau ingin masuk pada, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngomongin teori tertentu belum tentu saya setuju ya. If I were him, gitu. Saya membayangkan kalau saya jadi Rasul, saya lagi menjelaskan. Belum tentu saya setuju kan. Ini hati-hati ya dengan shopping list teori ini. Jadi saya lagi menerangkan kira-kira kalau saya jadi Rasul gitu. Belum tentu saya setuju secara pribadi. Jadi sekali lagi, take off adalah kalau secara sosial, ciri-ciri sosiologis itu masyarakat tradisional itu sudah tidak ada hambatan. Salah satunya adalah sudah mulai ikatan itu tidak lagi kepada patron, tetapi kepada yang bersifatnya impersonal, yaitu rule of law. Itu ciri modern misalnya. Kemudian secara ekonomi dia, nanti ada teori ekonomi itu, bahwa misalnya saving rate itu sudah di atas 30% misalnya. Jadi sudah mulai tingkat tabungan publik masyarakat secara keseluruhan itu 30% dari PDB misalnya. Sosial, ekonomi. Sehingga kalau shipping rate-nya masih di bawah ataupun syarat lain misalnya utang luar negeri masih menumpuk, sehingga ada istilahnya fiscal sustainability-nya tidak tercapai karena utangnya besar, maka dia masih ada hambatan ekonomi itu untuk menjadi negara maju.
Kalau secara politik adalah salah satu ciri demokrasi politik yang dianggap mapan kalau demokrasi itu mensejahterakan. Kalau seandainya dalam sistem politik itu masih high cost of politics dan high cost of economy, ada oligarki dan sebagainya, maka itu belum take off. Bahkan sebaliknya ada ancaman middle income trap. Bahkan jadi negara gagal. Jadi take off adalah sebuah kondisi di mana sebuah negara itu tidak ada hambatan secara sosiologis, secara ekonomi, dan secara politik. Nah, jadi waktu itu pun Soeharto dia membayangkan tahun 70 tuh, kita akan take off dalam waktu 25 tahun. Kira ke tahun 95 gitu. Tapi yang terjadi adalah crash kan tahun 98. Karena ada problem ekonomi, ada problem politik di mana dia lebih otoritarian. Misalnya gitu. Secara ekonomi waktu itu ada bubble ekonomi, ekonomi gelembung namanya. Jadi take off itu belum terjadi. Nah, negara mana yang udah take off di Asia dengan ciri-ciri tadi, sosiologis, ekonomis, politik, budaya bahkan. Ya antara lain udah pasti Korea Selatan dan Jepang. Tapi ini perspektif Rostow. Tapi bagaimana melihat China dalam perspektif Rostow tidak tercapai itu. Padahal China udah negara kedua terkaya. Nah, mulai ada kritik bahwa dalam perspektif Rostow China itu tidak memenuhi sebagai negara maju. Apa itu misalnya? Belum ada regulasi, masyarakat bukan diatur oleh regulasi, tetapi oleh kekuasaan politik, oleh sistem totalitarian. Belum ada regularitas, misalnya gitu. Jadi ini kan teori namanya. Jadi ini Rostow ya linear, begitu fenomena Cina menjadi terangkan. Gitu. Oke. Kemudian ada drive to maturity, yaitu sebuah kondisi yang ke arah kematangan. Tapi cirinya Rostow mengatakan sudah dikuasainya industri berat dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi ya hampir semua negara yang seperti Malaysia, Thailand itu sudah drive to maturity. Yaitu industri sudah dominan misalnya. Sudah dominan itu bukan industri di Indonesia juga dominan belum ya, Indonesia malah turun. Share industri itu waktu akhir pemerintahan Soeharto sudah 30%, sekarang 18%. Jadi kita sekarang berkutat di precondition for take off lah kira-kira gitu. Take off aja masih belum selesai, apalagi drive to maturity. Jadi struktur masyarakatnya sudah didominasi oleh industri. Nah, yang terpenting nanti terakhir yang paling ini adalah high mass of consumption. Saya tadinya membayangkan apa yang maksud gitu. Karena saya 6 tahun di Eropa, saya melihat itu gejala di Prancis, di Jerman, di Inggris. Rupanya yang disebut high mass consumption adalah karena secara makro agregat misalnya Prancis yang 60 juta, Jerman yang 80 juta gitu dan sebagainya itu. Jadi orang itu udah tidak berpikir lagi tentang dari mana uang itu ini secara makro ya, artinya mungkin cirinya adalah hampir semua orang sudah punya mobil, udah gitu televisi, udah itu hal yang tapi sudah tidak lagi memikir tentang saya makan bisa 3 kali enggak, bukan. Semua orang berpikir baik itu yang di blue collar labor, white collar
birokrasi atau pemerintahan dan sebagainya, semuanya ketika akhir pekan itu yang dipikir dia, saya mau libur kemana. Jadi orang itu sudah lewat dari fase ini, kalau fase ini nih, perut lah, fase ke hiburan, leisure time dalam itu. Jadi sudah soal konsumsi itu sudah lewat. Jadi semua, baik itu masyarakat maupun orang pegawai negeri, buruh, pemerintahan itu maksudnya government expenditure. Di negara-negara tersebut, negara maju itu, pengeluaran pemerintahnya sudah memenuhi syarat untuk yang disebut dengan belanja modal. Jadi semuanya untuk meningkatkan growth and growth and growth. Lalu dunia swasta juga begitu. Utangnya sudah tidak menjebak lagi. Utang G2G ya. Kalau Amerika kan pengutang terbesar, tapi itu FDI, Foreign Direct Investment. Jadi dalam perspektif Russell, maka yang disebut dengan high mass consumption ya yang kita mengenal negara-negara maju ya, Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan. Mungkin drive to maturity Malaysia, Thailand, Turki, macam-macam. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ya, Prof, izin Jadi itu bertanya. linear ya, linear. Prof. Ya, silakan. Ya, mohon maaf, Prof. Ketidakpahaman saya tentang ini. Jadi saya melihat, Prof, beberapa Ini siapa negara. ya? Faisal, Prof. Oh, ya, Faisal, silakan. ya. Beberapa dalam konteks negara maju, Prof, ya. Seolah-olah negara maju itu harus negara yang industri gitu, Prof. Negara yang penuh dengan manufaktur atau negara yang bermesin. Sementara saya melihat dalam teori-teori yang ada gitu ya, apakah negara pertanian atau negara perikanan nggak bisa maju gitu, Prof? Padahal kan saya melihat gitu ya, seperti misalnya Taiwan. Taiwan tuh nggak mengakui dia negara industri, dia negara pertanian, tapi dia maju gitu ya. Apa dalam konteks ini gimana itu, Prof? Ya, pertama, oke, langsung dulu ya. Pertama, saya ini bukan saya ini Rostov. Saya punya kritik terhadap Rostov. Jadi banyak kritik terhadap Rostov, termasuk yang disampaikan Mas Faisal ya. Tapi enggak, itu Taiwan itu industri, cuman menengah ke bawah, UMKM. Pertaniannya tidak dominan ya. Manufaktur ya. Cuman umumnya adalah industri-industri katakanlah yang dulunya itu dikuasai jam tangan Rolex itu sudah sekarang ini atau laptop atau apa itu sudah levelnya negara maju. Manufacturing, tapi UMKM. Bukan kayak Jepang atau Daihatsu, bukan. Nah, negara pertanian itu adalah justru lebih maju dari Amerika. Apa itu? Negara Skandinavia. Finlandia itu industri kertas. Itu kan pertanian. Tapi manufacturing semuanya. Olahan. Lalu ikan salmon. Olahan, ekspor. Jadi maksudnya industri itu olahan. Jadi apakah agro maupun non agro gitu. Dalam perspektif Rostov nih, juga ya. Jadi yang disebut pertanian itu yang olahan. Gitu. Nah, kalau Jepang kan memang miskin sumber daya alam ya. Jadi memang itu non agro. Tapi yang agro sebenarnya itu Finlandia, terus negara Skandinavia itu Finlandia, Swedia. Ada yang betul-betul pengekspor salmon sangat besar. Finlandia, Islandia, saya lupa itu. Norwegia. Norway itu adalah negara salmon. Jadi pertanian perikanan itu betul itu. Tapi olahan. Jadi saya pernah ke Finlandia, ke beberapa negara Skandinavia itu artinya tuh makan salmon tuh murah banget gitu. Tapi sudah merupakan industri makanan, gitu, makan. Itu maksudnya. Jadi memang olahan yang dimaksud adalah.
Jadi negara yang masih mengekspor pertanian atau sumber daya alam dalam bentuk raw material, umumnya itu masih negara belum maju. Kira-kira begitu ya ini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini yang kedua ini. Ini sangat terkenal ya. Kemarin saya pidato tentang Nusantaronomik di Sahid ya. Buku saya yang terbaru adalah tentang Nusantaronomik. Tentang Nusantaronomik ini kemarin di launching di Sahid 600 peserta, kepala daerahnya 300-an, para guru besar dan mahasiswa S3 300-an lah. Itu menjelaskan salah satu ciri dari teori liberal adalah semua negara dunia ketiga ya, di luar barat dan di luar negara sosialis maju ya, yang umumnya dijajah, ketika proses dekolonisasi tidak ada yang bisa mengelak dari bantuan finansial atau utang dan investasi asing. Semuanya. Termasuk Korea Utara yang masih negara miskin sekarang ini, itu cuman bedanya itu dari Uni Soviet ya waktu itu. Jadi negara barat ini baik yang kapitalis maupun yang sosialis adalah negara donor, dan negara yang dijajah itu kemudian menerima umumnya utang luar negeri dan investasi asing. Nah, secara tidak sadar bahwa negara dunia ketiga itu sebenarnya itu mulai merdeka, Indonesia terutama sejak Soeharto gitu, adalah negara yang sedang memompakan liberalisme kepada negaranya. Termasuk sebenarnya Jepang dan Korea Selatan. Cuma negara dunia ketiga yang dipompakan oleh liberalisme ini, ada yang kemudian Jepang dan Korea Selatan terutama ya, yang mengawali itu mengadopsi Western civilization itu atau etnosentrism dari Barat atau Eropa maupun Amerika itu, tetapi dia hanya menyerap nilai instrumentalnya, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Tapi mereka, Jepang dan Korea Selatan, dia setia kepada tradisi dan nilai lokalnya, sehingga yang terjadi adalah sebuah model ekonomi politik yang tersendiri. Nah, yang saya ingin jelaskan nanti sebenarnya mengapa tesis itu kemudian dianut oleh semua negara di luar barat tentang pentingnya modal asing. Sebenarnya tahun 52 itu Ragnar itu mempunyai buku yang sangat berpengaruh dalam para pemimpin dunia ketiga tentang vicious cycle of poverty. Jadi orang kan umumnya negaranya miskin karena dijajah sebenarnya. Begitu mereka merdeka, maka butuh pembangunan ekonomi yang pada saat itu ada yang memang menerima utang luar negeri dan bantuan asing dengan segala macam prasyarat liberalismenya, dan ada negara-negara yang menyerap liberalisme sebagai instrumen kemajuannya saja, bukan nilai fundamentalnya. Jadi hampir semua negara. Nah, jadi tesisnya adalah bahwa negara itu miskin karena tabungannya rendah, makanya ada syarat itu.
tabungan jadi public savingnya itu 30%. Jadi tabungan itu baik dari masyarakat maupun dari devisa negara macam-macam. Jadi itu 30% kira-kira. Minimum. Kalau sudah 30% mulailah masuk ke negara yang agak menengah lah gitu. Jadi negara itu miskin karena tabungannya rendah. Kalau tabungan rendah maka pendapatannya rendah. Kalau pendapatan rendah, produktivitas rendah, maka pendapatan rendah dan tingkat tabungan rendah dan negara itu tetap miskin. Ini sekarang tesis ini ya bisa aja dibuktikan bahwa sebenarnya ada di sebagian besar negara Afrika masih sekarang tingkat tabungannya rendah, produktivitasnya rendah. Nah, Indonesia gimana? Jadi sejak tahun 70 mulailah utang dan bantuan asing itu masuk. Kalau tahun 50 kita morat-marit ya, tidak, anggaran itu sangat rendah, program pembangunan ekonomi juga dan waktu itu malahan langsung ke demokrasi politik kan, yang liberal itu. Zaman Soekarno ada bantuan tapi dari China dan Uni Soviet, tapi lebih untuk merebut Irian Barat, konfrontasi Malaysia macam-macam. Jadi politik lah. Tapi yang ekonomi itu sejak Soeharto. Gitu. Cuman situlah kalau studi tentang Soeharto ya banyak, termasuk saya juga melakukan studi tentang Soeharto. Soeharto kebetulan setelah masuk modal asing, utang yang tadinya utang dari negara sosialis dikonvert ke negara barat kan, dalam bentuk diorganisir oleh IGJ, Intergroup Governmental of Indonesia. Jadi ada konsorsium yang mengatur lah untuk utang Indonesia. Jadi utang negara sosialis dikonvert ke barat, terus kemudian mulailah tahun 67 ada undang-undang PMA. Utang luar negeri masuk juga sejak tahun awal 70. Tapi zaman Soeharto kebetulan punya rezeki numplok dari minyak bumi yang naik dari $1 sampai $36. Disitulah Soeharto punya ruang manuver yang tidak terlalu liberal pembangunannya. Apa itu? Membangun SD Impres di ribuan, membangun puskesmas, membangun posyandu. Sehingga buta huruf yang tadinya sekitar 56%, di akhir pemerintahnya udah tinggal 5%. Penyakit menular hilang. Kemudian orang miskin yang naik daya belinya, akses kepada pertumbuhan ekonomi. Sehingga boleh dibilang secara paradigm pembangunan zaman Soeharto tidak terlalu liberal amat. Gitu. Karena ada trilogi pembangunan dengan 8 jalur pemerataan. Itu yang saya sebut lebih heterodoks. Gitu. Jadi yang liberalnya modal asing, industrialisasi, kemudian industrialisasi subsidi impor maksudnya, yang dirakit itu dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari ini juga dari ciri-ciri dari Rostow di bagaimana di introduction tentang sekolah pesantren pun mulai masuk ide-ide tentang keterampilan macam-macam lah. Jadi memang terpengaruh oleh Ratmus sehingga kita bisa keluar dari sebagai negara miskin gitu. Lalu kemudian ada ruang manuver karena rezeki memplok minyak bumi sehingga kita hampir bisa keluar dari trap etnosentrisme barat. Tapi ketika di akhir pemerintahan Soeharto 10 tahun ini ada yang disebut deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi. Itu sebenarnya sangat Western civilization, sangat liberal, masuk sejak tahun 90-an sehingga 10 tahun ini menjadi tidak otentik lagi pembangunannya. Makanya ada ekonomi gelembung dan akhirnya yang menjelaskan mengapa akhirnya juga lengser Soeharto. Krisis politik lah.
Nah, masuk ke era reformasi makin liberal. Demokrasi politik sangat liberal, bahkan lebih liberal dari Amerika. Kemudian ada lagi yang jarang dianalisis, yaitu Undang-Undang BI dan Perbankan. Sangat liberal. Dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa sangat liberal. Apa intinya adalah bahwa dianggap pelaku ekonomi itu sama, UMKM apa dan sebagainya. Tidak boleh ada lagi namanya subsidi bunga, tidak boleh ada lagi. Jadi itu tesisnya liberalisme, padahal di Amerika sendiri tidak ada subsidi bunga. Masih pemerintah federal itu sesuai dengan konteks federalnya gitu. Tidak sama dengan Washington, negara-negara yang 52 negara federal itu punya ciri khas masing-masing. Dan bank sentral daerahnya itu sesuai dengan kondisi daerah. Gitu. Di Indonesia enggak. Semua disamakan. Nah, itu liberalisme ekonomi. Di perbankan, bisa juga begitu. Orang ekspor, hasil ekspor boleh disimpan di luar negeri. Sampai sekarang belum kerepotan tuh Presiden Jokowi. Undang-undangnya belum direvisi soalnya. Para ekspor itu sangat liberal. Jadi kita bukan mau anti liberal atau apa, enggak. Saya hanya mengatakan nanti ini apakah ini cocok enggak gitu. Matching enggak atau mismatch gitu. Sehingga kita sekarang di simpang jalan lah. Ada ancaman middle income trap ya karena terlalu liberalnya. Justru negara-negara yang tidak terlalu liberal lah di dunia ketiga ini seperti Jepang tadi, Korea Selatan, Malaysia, Thailand. Saya kemarin kunjungan ke Malaysia juga berkali-kali, ke Thailand juga berkali, itu tidak terlalu liberal. Peranan raja, ya, Wibawa Adunai di Thailand itu sangat kuat. Bagaimana peranan negara itu mengatur pertanian, industri dan sebagainya. Begitu Mahathir. Sekarang Anwar Ibrahim, kebijakan-kebijakannya itu. Bahkan dilunasi utang-utangnya dan sebagainya. Yang tidak terlalu liberal, bukan anti liberal. Jadi instrumen liberal itu ada di mana-mana, di Jepang juga ada, tapi tidak menjadi terlalu fundamental, tidak hegemonik. Gitu. Itu justru yang lebih berhasil. Oke, ada dua lagi. Ini adalah teori pertumbuhan melalui perdagangan internasional. Ada dua cara, yaitu pergerakan modal dari negara maju ke negara berkembang. Itu lanjutan dari Ragnarsson. Jadi ciri liberalisme adalah pentingnya modal finansial, bahkan sangat mutlaknya, financial capital. Sekarang ada teori baru kan, finansial, modal sosial, social capital, human capital, segala macam. Itu sebenarnya keluar dari liberal. Di Amerika sendiri ada teori-teori tentang human capital sekarang ini. Pentingnya human capital, bukan hanya financial capital. Tapi teori perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga adalah ciri teori liberal. Jadi bahwa kalau ingin jadi negara maju, maka harus ada pergerakan modal dari negara maju ke negara berkembang. Untuk apa? Untuk menyerap teknologi dan know-how. Dan pentingnya perusahaan multinasional. Nah, menurut penelitian, keterlibatan perusahaan multinasional di negara berkembang yang dimaksudkan untuk transfer teknologi, kalau terlalu liberal, regulasinya justru gagal. Apakah Meksiko, sejumlah negara Amerika Latin, tapi Cina justru dia undang seluruh perusahaan multinasional, tapi diregulasi untuk kepentingan nasionalnya. Di pantai timur itu diundang semua perusahaan multinasional dalam kawasan ekonomi bebas. Tanah disediakan, pajak dibebaskan, macam-macam. Tapi dengan syarat, nah ini mulai tidak terlalu, apalagi komunis ya, tetap politiknya. Ya atur diwajibkannya perusahaan multinasional itu transfer teknologi, transfer manajerial, transfer
know-how, transfer modal bahkan. 4 itu adalah undang-undang PMA di Indonesia tahun 70 waktu zaman Soeharto, dan relatif Indonesia juga jalan. Justru secara spektakuler dilakukan oleh China era sekarang ini, sehingga tumbuh di atas 12% ya sebelum pandemi itu. Sekarang memang lagi itu 6% ya, tapi pernah 12%. Soeharto waktu itu kan rata-rata 7%. Jadi ini teori liberal, keterlibatan perusahaan multinasional untuk transfer teknologi, tapi harus dengan peran negara yang bisa memaksa mereka. Tapi kalau seperti Meksiko, dia mengadopsi teori ini, justru yang terjadi Meksiko menjadi semacam protektorat Amerika. Di sana ada Carlos Slim ya, sekarang pernah nomor 1 paling kaya, tapi kemiskinannya 30%. Semua barang-barang dari Amerika, itu dan sebagainya. Justru gagal. Terakhir ya, ini teori yang mendasari adanya globalisasi sejak tahun 90 sampai katakanlah pandemi ya. Karena pandemi sekarang ada berbagai tesis baru ya. Apakah post pandemi ini, COVID 19 ini, apakah akan seperti liberalisme sebelum pandemi ataukah other kind of liberalization, the other kind of globalization, itu sekarang sedang ditunggu itu kayak apa. Sudah mulai ada teori-teori baru, perkiraan-perkiraan baru dan sebagainya. Tapi kira-kira tahun 90 sampai tahun 2020 inilah yang menjadi dasar adanya globalisasi. Yaitu bahwa Milton Friedman bilang kalau ingin jadi negara maju, maka negara itu harus menguasai moneter. Yang semakin instrumen moneter itu perbankan, pasar uang, asuransi, macam-macam itu makin bisa mapan mengatur masyarakat, maka akan makin bisa masuk pada era globalisasi secara berhasil gitu. Kemudian melakukan yang disebut dengan liberalisasi perdagangan domestik maupun internasional. Maka Indonesia pun melakukan persetujuan ASEAN, persetujuan OPEC, persetujuan WTO, macam-macam. Paling cepat kita meratifikasi WTO, yaitu dalam rangka liberalisasi perdagangan. Apa itu liberalisasi? Yaitu mencabut segala subsidi, mencabut segala proteksi, sehingga kita masuk memanfaatkan pasar global, itu kira-kira, supaya kita bisa menyerap segala kemajuan di tingkat global, teknologi, finansial, know-how, bahkan sampai nilai-nilai modern, budaya. Gitu. Lalu ciri yang berikutnya adalah liberalisasi harga dan market mechanism. Maksudnya liberalisasi harga itu, jadi jangankan pangan ya, pangan. Sampai uang pun, rupiah pun harus mengacu kepada pasar uang, mekanisme penyesuaian dengan dolar misalnya. Nah ini teori neoliberal ya, jadi ini liberal yang paling baru sebelum itu, yang dihotbahkan oleh Milton Friedman. Kemudian dan itu setelah kita krisis 98 kemudian dihotbahkan oleh IMF. Gitu. Peranan minimal negara, minimum state principle, yaitu dianggap negara itu harus dihindari intervensi negara di dalam perekonomian. Jadi makin sedikit intervensi negara itu makin bagus. Di balik itu ada makin swasta makin mengandalkan swasta, privatisasi makin bagus supaya kita menjadi negara yang unggul di dalam lebih kompetitif di dalam globalisasi. Ini adalah teorinya Milton Friedman, bukan
bukan saya setuju ya. Kita lagi membayangkan ada 4 ciri yang dilakukan oleh semua negara di dunia. Nah, tetapi ada negara yang sangat cerdas menyiasati globalisasi, termasuk Cina, termasuk Jepang. Jepang itu masih memproteksi berasnya, misalnya gitu. Memproteksi perbankannya. Indonesia hampir semua dilakukan yang 4 ciri ini. Maka negara yang tidak terlalu liberal itulah yang lebih unggul di luar negara barat, maksud saya. Apakah itu Jepang, Korea Selatan, atau China. Bahkan Malaysia. Malaysia itu masih ada proteksi terhadap pribumi. Kita kan tidak ada lagi. Bahkan proteksi subsidi terhadap petani, subsidi terhadap itu dilepaskan dan akan terus menerus. Sehingga menjadi bingung sendiri. Ternyata kan menimbulkan banyak masalah. Kalau kemudian misalnya subsidi solar untuk nelayan dihentikan. Subsidi pupuk untuk petani dihentikan, dihilangkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan beras? Walaupun ada ya untuk diversifikasi pangan. Tapi intinya kita kerepotan sekali. Tapi negara kayak China yang dia itu menyerap WTO secara selektif dan dia memang masih sangat komunistik politiknya, maka justru dia menjadi negara nomor 2 terkaya di dunia yang sebelum tahun 2010 dia belum masuk menjadi negara terkaya. Begitu juga Jepang. Jepang itu sistem perbankannya tidak terlalu liberal. Masih ada subsidi bunga, masih ada subsidi terhadap petani, dan sebagainya. Korea Selatan juga begitu. Subsidi terhadap petani. Padahal juga Amerika juga sebenarnya masih mensubsidi petani-petani gandum, misalnya. Masih memproteksi industri pertahanannya, dan sebagainya. Indonesia menyerap itu hampir banyak gitu. Kalau nggak semua juga. Era Jokowi ini proyek infrastruktur oleh BUMN ya, bukan oleh swasta. Itu juga salah satu ciri juga ya. Sehingga lumayan lah gitu. Tidak terlalu, karena swasta ini yang diyakini dalam perspektif liberal itu adalah engine of growth. Gitu. Ternyata swasta kita itu penyakitnya adalah apa yang disebut dalam ekonomi politik itu rent seeker, pemburu rental. Dia belum bisa bekerja dalam paradigma efisiensi dan inovasi, tapi kemudian sering melakukan lobby-lobby terhadap pemerintahan, mempengaruhi regulasi bukan untuk mengelola sumber daya alam semakin industrial, tapi semakin menumpuk aset finansialnya, bahkan terlibat di dalam investor politik. Gitu. Jadi dilema ini. Swastanisasi di Indonesia tidak seperti yang dilakukan, seperti yang terjadi swastanisasi di Amerika. Gitu. Nah, ini adalah saya mencampurkan, saya memahami 4 teori tadi, tetap saya juga memberikan semacam kritik lah gitu ya dalam uraian ini. Oke, silakan. Ini sudah selesai. Saya nggak tahu, makin bingung. Ataukah ada sesuatu mindset tertentu yang ditangkap, yang saya maksud berpikir makro liberal itu seperti itu. Jadi kita ini lagi ingin memahami berpikir makro, berpikir liberal secara makro gitu. Nah, nanti satu saat mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apakah disertasi yang disusun itu ada pengaruh teori liberalnya enggak gitu. Nanti kita lihat ada teori struktural. Kalau di kalangan sosmed ya, itu seimbang ya saya lihat. Yang liberal cukup kuat, tapi yang struktural, yang Marxian atau yang bahkan yang terbaru ya, sosiologi baru dari beberapa teoritisi baru itu sangat dipelajari ya.
samping ada Martian, dual society, dual economy, macam-macam dipelajari. Saya nggak tahu di penguasaan wilayah ini apa teori-teori yang banyak dipakai. Silakan kalau ada pertanyaan, saya sudah selesai. Izin, Prof. Ya, silakan. Tadi dijelaskan sama Prof bahwa pemikiran Rostow itu lahir dari kontradiksi atau jawaban dari utopianya Marxian kan, itu Prof ya. Ya, Maka macam muncullah counter lah. counter ya, atau antitesa gitu Prof ya. Maka muncul tahapan-tahapan yang dibuat 5 tahap oleh Rostow. Nah ini banyak juga kan tadi kritik terhadap Rostow ini. Mungkin ada yang mengkritik bahwa tahapannya terlalu sederhana atau tahapannya tidak bisa diikuti oleh semua negara kan gitu Prof ya. Nah ya mungkin Rostow juga tidak lepas dari kritikan yang lain seperti Harald Dumar gitu Prof ya. Bahwa ternyata terbukti gitu. Tidak semua negara yang contohnya Indonesia gitu tidak mencapai tahap ke-5 sampai sekarang juga gitu Prof ya. Nah, dengan datangnya globalisasi ditandai dengan adanya terbentuknya kelompok-kelompok atau asosiasi perdagangan bebas gitu ya, AFTA, NAFTA, APEC dan lain sebagainya. Apakah ini bukan bagian dari jebakan juga tetap bagi negara-negara berkembang untuk mengikuti pemikiran-pemikiran yang ditularkan oleh Barat gitu. Jadi kita akan tetap selalu menjadi pengikut dari dari pola-pola atau step-step apa yang dimaksud dengan kemajuan sebuah bangsa itu gitu. Nah, takutnya di era globalisasi ini kita juga menjadi korban dengan segala kemudahan-kemudahan yang kita berikan bagi negara lain gitu Prof. Nah, kami juga di sini juga butuh pencerahan juga nih Prof nih. Ini Nusantaranomics ini seperti apa ya Prof ya? Karena saya memang tidak ikut kemarin Prof. Apakah ingin mengawal langkah-langkah yang diambil kebijakan oleh pemerintah, jangan terlalu barat atau jangan terlalu timur. Ini tawarannya Prof Nusantaranomics. Mohon pencerahannya Prof. Baik. Pertama gini, mengapa disebut sebagai dalam bukunya itu disebut sebagai non komunis manifesto kan gitu ya. Kan Marx itu tahap-tahapnya itu adalah pre-feodal, pre-kapitalis, kapitalis, lalu sosialis kan gitu. Jadi kapitalis itu justru harus menuju sosialis. Itu tahap-tahapnya. Nah, Rostow justru ujungnya itu adalah kapitalis gitu. Kemajuan itu adalah high mass consumption. Jadi materialisme puncaknya lah, puncak dari materialisme yang orang bahagia dengan pendapatan yang tinggi lah. Saya kira gitu bahasa populernya. Sementara Marx itu memimpikan mungkin kalau orang-orang liberal itu sebuah utopia karena membayangkan tuh masyarakat komunis itu bukan setelah komunis itu sosialis. Masyarakat komunis itu adalah masyarakat yang diatur oleh totalitarian dan itu akan hilang. Menurut Marx itu harus hilang. Tapi belum ada contoh masyarakat ya termasuk Uni Soviet atau Korea Selatan masih miskin juga, banyak kelaparan di sana, miskin. Jadi intinya Marxian manifesto komunisnya Marx itu juga nggak ada contohnya, sampai sekarang. Tapi kalau contohnya yang high mass consumption, lepas kita ada kritik ya, itu bisa dilihat itu fenomena bukan di Amerika itu belum high mass consumption. Ada 18% orang yang masih miskin di sana. Ada catu dari Pemda untuk mengambil makanan macam-macam. Kalau yang dilihat di masyarakat Eropa itu kelihatan tuh high mass consumption. Lepas kita nggak setuju ya. Nah, kembali ke Nusantaranomics ini memang kalau ingin memiliki buku silakan, nanti ada bisa ke IBB Press, nanti ada juga saya ini
Singkat aja, tapi intinya ini adalah Pancasilanomic in action. Jadi ini sebenarnya diambil secara empiris dari 18 disertasi itu. Gitu bahwa lokal ekonomi itu ternyata unggul gitu. Resilience. Sangat daya tahan dan itu jangka panjang. Sudah teruji sejak. Cuman dibuktikan oleh macam-macam, ada komoditas ya, misalnya bordir di Tasik, ada rotan di apa namanya Cirebon, ya kemudian ada perikanan di Delta Mahakam. Tapi ini sosiologi ekonomi ya, jadi itu komoditasnya aja. Tenun di Wajo, Sulawesi Selatan, macam-macam. Kalau ada 18 lah. Jadi intinya adalah bahwa saya melihat, saya melakukan teoritisasi dari empiris itu. Ciri-ciri yang tentu saja menjadi ratusan ya, yang diteliti baru 18 kan. Tapi umumnya resilience, punya resiliensi tinggi gitu. Nah, dengan mengapa resiliensi tinggi? Karena kalau teori liberal itu umumnya ada kontradiksi antara pertumbuhan dan pemerataan. Bahkan di Amerika sekalipun sekarang. Jadi Amerika itu negara yang paling timpang di antara negara maju. Terus yang tidak liberal itu kayak sosialisme demokrasi, yang income per capita yang paling tinggi itu negara Skandinavia. Semua indeks itu paling bagus di dunia. Bahkan ada Islamicity Index namanya. Sekarang ada penelitian. Yang terbaik itu Denmark. Itu yang tidak liberal. Justru yang tidak liberal. Nah, Nusantaronomic ini adalah saya menemukan gejala yang seperti Jepang, gitu. Yang heterodok, yaitu ciri-cirinya adalah antara lain tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan karena melekatnya nilai tradisi, nilai kecerdasan lokal, local wisdom dan macam itu melekat di dalam kegiatan ekonomi mulai dari yang tradisional sampai yang kayak Jaibatsu, industri-industri itu. Karena apa? Misalnya karyawan itu dianggap aset, itu bukan teorinya yang di Amerika human capital saja, itu sudah sistemik gitu di sana. Menghargai karyawan itu adalah ada dialog harian. Tiap sore itu ditanya apa masalah Anda. Kemudian lebih canggih lagi seminggu sekali. Oh, ini kenapa keluarga Anda dan sebagainya. Jadi kesejahteraan itu menjadi concern harian, mingguan, bulanan, dan terus. Jadi tidak ada lagi dikotomi buruh dengan kapitalis, dengan owners. Tidak ada. Itu dalam sistem Tekisei ya, Toyotaism. Ini disertasi dari Charles Johnson ini, dari Stanford, orang Amerika sendiri yang awal menemukannya. Jadi dia kayak liberalisme juga bukan, kayak sosialisme demokrasi bukan. Kayak misalnya karena yang setara dengan di dunia yang setara tingkat kesejahteraan masyarakat bawahnya itu Jepang selain Swedia itu. Itu bukan karena sistem jaminan sosial ala Swedia bukan, tapi karena tadi isu kesejahteraan karyawan itu menjadi dialog harian Jepang itu. Makanya serikat buruh nggak terlalu diperlukan di sana. Nah, itu saya temukan misalnya Langgono ya. Langgono itu mungkin teman-teman yang sosiologi coba itu disertasinya Langgono itu. Itu kan penggawa 4 dari suku Bugis ya yang memimpin perikanan itu sampai bisa mengakuisisi perusahaan Jepang. Saking growth-nya. Tetapi pemerataannya itu karyawan itu dianggap aset. Beasiswa anak-anak. Dan itu bukan tuntutan ilmu modern, enggak. Itu tuntutan tradisinya Bugis dan Islam. Yaitu ya istrinya sakit menjadi tanggungan pemimpin perusahaan, anaknya dikasih beasiswa, kalau ada
prestasi dikasih bonus umroh, haji bahkan. Jadi pemerataan pertumbuhan itu bersamaan gitu. Mirip Jepang juga gitu. Karena nilai tradisi dan agama itu bukan, kalau di Eropa itu kan agama sejak Louis XIV namanya, Louis ke-14 itu kan mengadopsi bahwa sekularisme, kemudian materialisme dan individualisme kan tesisnya itu tuh Renaissance itu kan begitu. Kemudian berkembang lagi di Amerika dan sebagainya. Jadi keluar dari perspektif liberal itu yang Nusantaranomik ini. Gitu. Nah, kemudian ada bukti lain, setiap krisis dia penyelamat, shock absorber, baik karena pertanian, lokal ekonomi dan sebagainya. Pandemi juga begitu. Ada ciri-ciri tolong menolong masyarakat, solidarity ekonomi. Itu menurut the Economic Intelligence Unit, Indonesia itu negara the most generous society kan tahun 2022. Paling dermawan karena bantuan tuh antar tetangga, antar saudara, antar daerah, antar RT, antar RW. Itu spontanitas menolong orang COVID menjadi cerita bukan hanya di tingkat nasional sampai ke global. Dan diperkirakan uang dari tolong menolong itu, solidaritas finansial itu, yang sifatnya bukan kewajiban ekonomi, bukan tidak ada perintah negara, tapi voluntary, melebihi dari APBN. COVID di atas 1.000 triliun. Nah ini kan ciri yang mirip di masyarakat Jepang, yang heterodok. Ini Nusantaranomik maksudnya itu, kira-kira gitu. Tapi harus dibaca lah. Silakan nanti dibaca. Ya, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Jadi mungkin udah hampir selesai waktunya. Kalau ada satu lagi silakan kalau ada pertanyaan. Satu lagi, Prof. Silakan. Izin, Prof. Ya, mungkin saya perlu mendapat tambahan penjelasan lagi, Prof. Kenapa teori Rostow itu gagal dipraktekkan di Indonesia? Karena kita nggak sampai pada high mass consumption society. Ya, high mass consumption society. Kemudian pertanyaan yang kedua, Prof, tentang teori pertumbuhan melalui perdagangan internasional. Apakah Indonesia termasuk negara yang kehilangan jati diri atau kita termasuk yang masih bisa mempertahankan jati diri ketika modal asing itu masuk, kemudian apakah nilai-nilai kultural kita itu mengalami disrupsi gitu, kemudian misalnya korupsi, KKN dan sebagainya, Prof. Apakah bangsa kita itu dari dulu memang bangsa yang jujur dan kita mengalami disrupsi karena pembangunan atau memang kita, nah ini sangat menyedihkan gitu, mengakui atau kita mengakui bahwa misalnya seperti Kuncoro Ningrat yang mengatakan kita misalnya bangsa yang suka menerabas gitu. Bagaimana pendapat Prof Didin terkait ini? Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Jadi gini, jadi kita harus berexercise. Kalau saya seorang teoretisi liberal, jadi saya belum Didin Manhuri ini, maka kegagalan Indonesia itu karena prasyarat liberalisme tidak terpenuhi. Menurut para teorisi liberal, prasyarat liberalisme tidak terpenuhi. Apa itu? Seperti tadi take off, hambatan-hambatan sosial. Kita sekarang ini patron klaim untuk itu masih tebal ya, untuk termasuk di dunia akademis. Misalnya gitu. Hambatan ekonomi. Tabungan kita rendah. Hambatan politik, demokrasi kita belum berbasis rule of law. Gitu. Jadi kalau para teorisi liberal melihat Indonesia ya tidak konsisten dengan liberalisme, kira-kira begitu.
begitu juga di dalam pertumbuhan lewat perdagangan internasional. Kita tidak ada transfer teknologi. Ada aliran modal, tetapi dalam istilah liberal itu tidak ada capital deepening. Tingkat monetarisasi itu masih rendah. Yang orang mempunyai rekening itu baru 50%. 50%. Jadi padahal prasyarat menurut Milton Friedman tingkat monetarisasi yang mendekati 100%. Jadi orang itu punya rekening sehingga memudahkan transaksi dan macam-macam. Tapi itu adalah pembelaan liberalisme bahwa teorinya benar dan orang Indonesia yang salah. Tapi kita sekarang ini kalau menurut saya ini pendekatannya empiris gitu loh, bukan pendekatan normatif teori, bukan. Hampir negara-negara di luar negara barat yang berhasil justru yang tidak konsisten dengan liberalisme. Yang tidak terlalu liberal maksud saya. Apakah itu Jepang, Korea Selatan, segala macam. Justru sekarang muncul yang disebut heterodox teori. Yaitu teori di mana bukan sekularisme, tetapi nilai tradisi agama itu justru menjadi etika publik yang mewarnai industrialisasi. Misalnya, jadi kiblatnya bukan Amerika atau Eropa, tapi Jepang gitu. Apa itu etika publik? Misalnya, bekerja seumur hidup di dalam apapun, di pemerintahan, di swasta, di LSM. Jadi dia punya etika moral publik karena tradisi Jepang, tradisi nilai-nilai Jepang dan agama Jepang, dan sama agama lain pun, Islam, seperti yang Buddhisme, atau mungkin di negara tertentu adalah Kristianisme, kan percaya bahwa ras itu, karena ada teorinya trustnya dari itu ya, siapa Kenichi Oma ya, tapi ini trust dalam agama kan adalah amanah gitu, karena dalam Islam itu. Jadi dia setiap pada perusahaan itu bukan karena takut oleh majikan, bukan. Tapi dia bekerja itu karena perusahaan adalah seperti seperti kita mengabdi di dalam keluarga. Gitu. Ada kesetiaan seperti dalam keluarga. Itu adalah nilai tradisi Jepang. Dan saya kira etika agama-agama juga begitu. Jadi kalau ada karyawan sakit, maka itu jadi tanggungan perusahaan. Gitu. Jadi bukan UMR, misalnya gitu. Jadi banyak lah, ini terlalu panjang, tapi intinya adalah kalau makanya ini adalah saya pendekatannya empiris. Kalau pendekatannya empiris, maka Indonesia belum berhasil atau gagal ini justru karena kita menyerap liberalisme itu terlalu fundamental. Jadi ada market fundamentalisme. Padahal nilai liberal yang sifatnya efisiensi, inovasi, governance itu kan nilai-nilai barat yang instrumental. Tetapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan negara dan bangsa, nilai fundamentalnya tetap Indonesia gitu loh. Itu kalau ciri-ciri yang berhasil di luar barat. Apakah itu Jepang, Korea Selatan, sekarang Malaysia sudah di atas kita, Turki juga, kemudian Thailand, gitu loh. Nah, ada di Afrika yang sekarang lagi di bibir negara yang mayoritasnya Kristianisme. Ethiopia lagi maju. Justru dipimpin presidennya yang Muslim lagi. Jadi sehingga terjadi kerjasama antar iman untuk membangun negara. Gitu. Agama publik maksudnya. Muamalah ya. Karena
semua agama itu anti kemiskinan, anti kebodohan, anti korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Itu di Afrika. Sekarang itu di Ethiopia, pertaniannya maju, industrinya maju. Ethiopia yang dulu itu negara perang suku, pokoknya terbelakang. Sekarang pertanian yang bagus dan sebagainya. Justru dia tidak terlalu barat sekarang. Dulu Ethiopia itu sangat menyerap kalau nggak salah Inggris atau Prancis, ya lupa saya Ethiopia. Terlalu berkiblat kepada Inggris atau Prancis, lupa saya. Tapi sekarang dia lebih local wisdom gitu, yang diterapkan oleh sama-sama elit di sana. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini insight yang bisa memberikan inspirasi ya bagi tapi kita akan tetap satu kali lagi nanti tentang liberalisme itu, yaitu apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Nanti kuliah yang sekali lagi untuk kelas ini semua, dan setelah itu UTS katanya, dan nanti setelah itu kita akan memahami yang disebut teori struktural. Atau bahasa lain itu radikal teori. Saya nggak pakai radikal teori sekarang. Khawatir ini lagi saya kampanye tentang radikalisme ini. Dan dalam ilmu itu radikal itu radix. Itu struktur sebenarnya. Apakah itu Marsian, non-Marsian, macam-macam itu nanti setelah UTS. Jadi nanti sebelum UTS ada masih liberalisme. Demikian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan memberi insight baik yang PWD maupun Sosmed, dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.